Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah prediksi soal UTBK Kimia 2021 Part 4. Ini adalah materi termokimia yang sering keluar di soal-soal UTBK mulai tahun dulu sampai sekarang ya. Oleh karena itu teman-teman harus paham dan bisa supaya nanti hasilnya di UTBK tahun 2021 lebih maksimal dan lebih bagus. Oke teman-teman semua, sebelum saya bahas seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Ini sekelumit dengan prediksi UTBK. Ya, semoga nanti lebih paham dan lebih bisa. Oke, kita mulai soal nomor 8. Kita mulai nomor 8. Nomor 1 sampai 7 sudah bisa dilihat di video sebelumnya di part 1 sampai part 3. Semoga ini sebagai bekal teman-teman semua untuk meraih poin untuk kimia di UTBK. Oke, soal nomor 8, kita analisis dulu model soalnya. Di sini ada energi ya, min 288 sama min 44, ada progres reaksi dimulai dari 0 ke puncak, kemudian lagi, berarti ini ada 2 tahap reaksi. Kalau kita lihat di sini awalnya di 0 kemudian turun, maka ini adalah reaksi eksoterm. Kemudian turun lagi maka adalah reaksi eksoterm. Berarti di sini ada 2 reaksi eksoterm, gabungannya tetap dia ternyata di bawahnya, berarti ini adalah eksoterm. Pertanyaan yang pertama nomor 8. Berdasarkan grafik di atas, tahap penentu laju reaksi adalah yang mana? Oke. Gimana solusinya ya? Saya taruh di sebelah sini ya, solusinya untuk soal nomor 8. Oke. Nomor 8. Ingat teman-teman semua, penentu laju reaksi itu adalah reaksi yang paling lambat. Reaksi paling lambat. Oke, ini yang wajib paham, reaksi paling lambat. Kemudian triknya, trik asiknya jangan lupa semakin tulis ini ya, semakin EA-nya, EA itu adalah energi aktivasi. Semakin EA-nya tinggi atau besar, maka laju reaksi semakin lambat. Jadi semakin EA tinggi atau semakin EA-nya besar, maka laju reaksi semakin lambat. Kita lihat di sini EA-nya ya. Untuk tahap 1, kita cek di sini EA-nya adalah segini. Ini adalah EA-nya. Untuk tahap 2 EA-nya adalah ini. Kalau kita lihat antara EA pada tahap 1 dengan EA tahap 2, maka lebih tinggi adalah EA tahap 1. Maka kesimpulannya EA pada tahap 1 lebih tinggi atau lebih besar dari energi aktivasi tahap 2. Maka kesimpulannya penentu laju reaksi ditentukan oleh tahap reaksi yang pertama. Kalau kita tulis reaksinya adalah berarti reaksi penentu
Oke, yang ditanyakan adalah reaksi penentunya adalah 2A ditambah 3B2 hasilnya adalah 2AB3. 2AB3 dengan delta H-nya adalah min berapa ini terakhirnya? Min 288 kilojoule. Inilah hasilnya, yaitu 2A ditambah 3B2 menjadi 2AB3. Penentu laju reaksi, yaitu reaksi yang paling lambat. Kenapa paling lambat? Karena energi aktivasinya lebih tinggi daripada energi aktivasi pembentukan AB5. Jadi reaksi pembentukan AB3 dari 2A plus 3B2 ini lebih lambat. Karena energi aktivasinya lebih tinggi, maka sebagai penentu dari laju reaksi. Maka jawabannya kalau kita cari di sini adalah 2A plus 3B2 menjadi 2AB3 min 288. Maka jawabannya adalah yang A. Sangat mudah sekali. Itulah soal jawaban dari nomor 8. Lanjut kita ke soal jawaban nomor 9. Nomor 9. Tetap pada grafik yang di atas ini. Pernyataan yang tidak sesuai yang ditanyakan, hati-hati, yang tidak sesuai dengan grafik di atas adalah, kita analisis. Yang pertama, ternyata reaksi berlangsung 2 tahap. Betul. Pada grafik tersebut reaksi berlangsung 2 tahap. Reaksi berlangsung 2 tahap, betul. Ya, yang pertama adalah reaksi eksoterm pembentukan AB3, yang kedua adalah reaksi pembentukan AB5 juga eksoterm dengan ditandai delta H-nya min 444, ini min 288. Berarti reaksi berlangsung 2 tahap. Oke, saya contreng. Oke, betul. Yang diminta adalah yang tidak sesuai. Kemudian P dan Q adalah kompleks teraktifkan. P dan Q yang letaknya di puncak merupakan kompleks teraktifkan, artinya tidak dapat diisolasi. Betul. P dan Q merupakan kompleks teraktifkan. Artinya kompleks teraktifkan itu artinya tidak dapat diisolasi lagi, dibuat lagi. Tidak dapat diisolasi lagi. Oke, berarti ini juga betul. Kita lanjutkan berikutnya. Delta HF AB3 adalah min 144 kJ per mol. Berarti yang diminta adalah per mol. Kita tulis kembali reaksinya tadi adalah 2A ditambah 3B2. Hasilnya adalah 2AB3, delta H-nya adalah min 288 kJ. Kalau kita lihat ini pembentukannya untuk berapa mol? Ternyata untuk 2 mol. 2 mol hasilnya adalah min 288. Berarti kalau 1 mol, maka ini saya bagi menjadi 2 ya. Berarti ini jadi A ditambah 3/2B2. Hasilnya adalah AB3 untuk 1 mol, maka delta H-nya juga kita bagi 2. Berarti ketemu min 144, tapi kita tulis kilojoule per mol. Untuk tiap berapa mol? 1 mol. Berarti untuk C, delta HF pembentukannya AB3 adalah min 144 kilojoule per mol. Ini juga betul. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang D. Kita baca, tetapan laju reaksi pembentukan AB3, tetapan laju reaksi pembentukan AB3 lebih besar daripada tetapan laju reaksi AB5 dari AB3. Berarti logikanya betul enggak? Laju reaksi pembentukan AB3 tetapannya itu pada tahap 1 lebih besar daripada
Tetapan laju reaksi untuk tahap yang kedua. Lah, triknya seperti ini. Semakin besar EA-nya, energi aktivasinya, semakin besar energi aktivasi, maka tetapan laju reaksi semakin kecil. Kenapa? Karena semakin tinggi energi aktivasi, maka reaksinya semakin lambat, tidak semakin cepat. Maka tetapan laju reaksi juga akan semakin kecil. Berarti kesimpulannya adalah reaksi tahap 1, tetapan laju reaksinya lebih kecil daripada reaksi tahap 2. Maka kalau kita baca ini, tetapan laju reaksi pembentukan AB3 lebih besar, itu salah. Harusnya apa? Lebih kecil. Kenapa? Karena energi aktivasinya dia lebih besar daripada energi aktivasi dari pembentukan AB5. Maka untuk yang D itu jawabannya adalah salah, artinya tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang D, sangat mudah sekali. Coba yang E kita analisis. Senyawa AB3 adalah senyawa antara. AB3 adalah senyawa antara. Betul. Kenapa betul? Karena dapat diisolasi menjadi AB5. Berarti senyawa AB3, senyawa AB3 merupakan senyawa antara. Kenapa senyawa antara? Karena masih bisa diisolasi lagi. Masih bisa diisolasi. Oke. Jangan lupa ini adalah konsep tentang termokimia dan sering keluar. Jadi ingat-ingat bahwa konsepnya harus jelas ya untuk menjawab tentang grafik reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Kesimpulannya bahwa semakin tinggi energi aktivasi maka semakin lambat reaksi tersebut sebagai penentu laju reaksi. Semakin besar energi aktivasi maka tetapan laju reaksi semakin kecil. Di grafik ada senyawa antara dan ada kompleks teraktifkan. Oke, semoga lebih paham, lebih bisa. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.